Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan rumah yang berbahagia dan keluarga besar beliau yang kami hormati, Bapak Ibu para jemaah pengajian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mubtilatul wudu, hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan wudu. Kalau kita berwudu, itu adalah salah satu syarat daripada sahnya salat. Selama kita tidak batal wudu, maka kita boleh saja mengerjakan salat apapun, walaupun itu lama, kita nggak batal-batal. Umpamanya ada orang berwudu dari pagi, dia berwudu itu nggak batal-batal sampai masuk waktu zuhur umpamanya, atau dari waktu zuhur sampai asar umpamanya, nggak batal. Selama dia tidak batal wudu, maka boleh saja tadi dia mengerjakan sholat apapun juga. Seingat Abuya tadi, Abuya jalan ke Balikpapan itu kurang lebih jam 11, setengah 11 sudah selesai bersih-bersih. Sampai di pondok kembali itu setengah 6 baru nyampe. Dari setengah 11 sampai setengah 6 itu Abuya gak ada batal wudu. Sempat sholat Jumat, sholat jenazah, sholat asar. Kira-kira berapa jam itu? Setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 8 jam. Itu gak apa-apa. Bahkan ulama-ulama kita zaman dulu itu sering mereka sholat subuh dengan wudu sholat maghrib. Bagaimana maksudnya? Sholat subuh tapi dengan wudu sholat maghrib. Artinya dari maghrib itu ulama berwudu maghrib untuk sholat maghrib sampai subuh nggak batal-batal. Ada yang tahan begitu kira-kira? Gak ada. Tentunya ulama yang seperti itu ya karena mereka tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak minum, sehingga tidak ada yang mesti dikeluarkan dari badannya. Tapi potongan kita ini banyak makan, banyak minum, paling-paling sejam 2 jam buang air kecil sudah. Akhirnya batal wudu kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang membatalkan wudu. Kalau batal wudu kita berarti kita tidak boleh sholat apapun, termasuk kata ulama sujud syahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Itu nggak boleh kalau tidak berwudu. Lalu apa saja yang membatalkan wudu? Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang membatalkan wudu itu ada 4 masalah.
Nah, ini ibu-ibu perhatikan ya. Ada 4 masalah yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang dimaksud 2 jalan itu adalah alat kelamin depan dan juga alat kelamin belakang. Bagi laki-laki di alat kelamin depan itu ada 5 cairan yang keluar. Laki-laki di alat kelamin depan itu ada 5 cairan yang keluar. Ada benda 5 yang keluar. 4 cairan ini najis dan membatalkan wudu. Yang pertama adalah air kencing. Air seni itu najis dan membatalkan wudu. Yang kedua adalah madi. Madi ini adalah najis dan membatalkan wudu. Yang ketiga adalah wadi. Wadi ini biasanya orang yang ada kena penyakit gangguan di pinggang dan lain sebagainya, itu pada saat buang air kecil biasanya ada kayak lendir putih, kayak ada lendir bening dia, itu disebut wadi dan ini hukumnya juga najis. Yang keempat adalah darah. Kalau ada seseorang laki-laki mengeluarkan darah, itu biasanya dinamakan kena penyakit raja singa, raja harimau. Orang sekarang nyebutnya namanya spilis, gara-gara suka jajan sembarangan di tempat yang bukan halal. Maka 4 benda ini, kencing, madi, wadi, dan darah, hukumnya najis serta membatalkan wudu. Kemudian 1 cairan bendanya tidak najis dan juga tidak batal wudunya apabila benda itu keluar dengan syarat-syarat tertentu. Benda yang tidak najis, cairan yang tidak najis itu adalah air mani. Air mani ini tidak najis bagi mazhab Syafi'i. Karena kalau air mani najis, maka seluruh kita ini adalah najis, karena manusia kita umumnya tercipta dari air mani. Jadi air mani tidak najis dan juga tidak membatalkan wudu apabila keluar. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah apabila air mani ini keluar dengan cara bukan bersetubuh, dengan cara bukan tidur sambil berebah, mimpi basah sambil berebah, dengan cara tidak melakukan istimna, maka itu tidak batal wudunya, tetapi wajib mandi. Contoh seperti umpama ada orang tidur sambil duduk begini, kemudian dia mimpi basah, maka tidak batal wudunya, tapi wajib mandi. Ya sama juga bohong ya. Kalau berwudu cuman wajah, tangan, kepala, kaki, kalau mandi seluruh badannya. Tapi itulah hukumnya ya, itulah hukumnya. Air mani ini tidaklah najis. Sedangkan bagi perempuan, di alat kelamin depan itu ada 6 air, ada 6 benda yang keluar. 5 benda ini sama dengan laki-laki: air kencing, madi, wadi, darah, dan air mani. Kemudian yang keenam adalah keputihan. Keputihan ini bisa dilihat apabila dia berbau, maka hukumnya najis. Tapi kalau dia tidak berbau, maka tidak najis. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya ada perempuan terkena keputihan walaupun tidak berbau, sebaiknya kalau dia kepingin sholat, dia istinja lebih dahulu, kemudian dia ganti pembalut, berwudu, dan laksanakan sholat setelah itu. Itu lebih baik, lebih sempurna. Itulah 5 benda yang keluar di alat
kelamin depan bagi laki-laki dan 6 benda yang keluar bagi perempuan di alat kelamin depannya. Adapun di alat kelamin belakang ini ada beberapa benda yang keluar. Yang pertama adalah bendanya tidak berbentuk lagi, alias bendanya sudah menjadi tinja. Baik bendanya padat, tinjanya padat, atau tinjanya cair. Istilah orang kita namanya mencret, orang Banjar tacirit. Nah, ini tetap najis. Kemudian yang kedua, bendanya tidak hancur, masih utuh. Seperti umpama ada orang makan kecapi, bijinya juga ditelan, ketika buang hajat bijinya berbentuk biji kecapi. Maka biji kecapi ini bendanya bukan najis tapi mutanajis, terkena najis. Artinya kalau seandainya itu dibersihkan dengan air yang bersih, ya disabun dan sebagainya, maka biji kecapi yang sudah dimakan itu menjadi suci kembali. Kalau mau dimakan lagi juga nggak apa-apa. Tapi siapa yang mau? Nah, itu sama dengan hukumnya kopi luwak. Kopi luwak itu sama hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah bendanya tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi baunya kemana-mana. Itu yang disebut namanya kentut. Nah, ya, kentut ini tidak najis, tetapi hukumnya membatalkan wudu. Nah, kita kembali. Jadi apa saja yang keluar dari alat kelamin depan dan alat kelamin belakang, maka semuanya itu membatalkan wudu. Bisa dipaham kira-kira di sini pertama ya, ibu-ibu ya. Baik, kemudian yang kedua, yang membatalkan wudu kedua adalah zawalul aqli, hilang akal. Bagaimanapun caranya hilang akal. Kesurupan, pingsan, mabok, dibius, apalagi termasuk apalagi gila. Ya. Apalagi termasuk juga tidur. Koma sama. Semuanya itu membatalkan wudu kalau seandainya tidak sadarkan diri. Cuman masalahnya adalah kalau cuman tidur sambil duduk ya. Kalau tidur sambil duduk itu tidak batal wudu. Ada orang tidur sambil duduk tidak batal wudu. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, orang yang tidur sambil duduk itu badannya tidak gemuk yang sangat berlebihan. Kalau ada orang gemuk, gendut yang sangat berlebihan, orang seperti itu biasanya susah untuk duduk secara normal. Dan bisa duduk seperti kita ini. Dia akan kayak berebah begitu, kemudian dia punya paha ini akan terangkat. Mungkin kalau di kita kayaknya nggak ada. Kalau artis itu siapa yang paling gendut tuh? Kalau dulu ada namanya Preti perempuan tapi kayaknya sudah meninggal. Gendut sekali. Ya, atau yang zaman dulu ada namanya Pelen Jin dan Jun. Ya, ini belum lahir lagi anak-anak ini. Ya, tahun 90-an ada namanya film Jin dan Jun. Jinnya itu bukan tuyul dan bayul. Tuyul dan bayul. Nah, jin dan bayul itu biasa aja. Tuyul dan bayul, si tong-tong atau apa itu yang gede. Nah, kalau salah meninggal juga dia, obesitas kelebihan badan. Kalau ada orang yang gendut berlebihan, maka walaupun dia tidur sambil duduk, maka tetap wudunya batal. Karena kenapa? Karena dia punya pipi pantat ini tidak rapat ke lantai. Kemudian syarat yang kedua, tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus, tinggal cuma tulang saja, maka ini juga tidak bisa. Alias kalau dia pun tidur sambil duduk, wudunya tetap batal. Kemudian yang ketiga, ketika dia tidur, dari tidur sampai dia bangun, posisi tidurnya itu dalam keadaan duduk. Jadi kalau ada orang tidur begini,
Tidur ketika duduk begini tidurnya. Tiba-tiba pas bangun, toh angkat dia punya pinggul ini, maka wudunya Nah kemudian yang keempat kata ulama, tidak ada orang yang adil. Sebagian ulama mengatakan orang yang maksum, yang mengatakan kepada orang yang tidur ini bahwa dia tadi waktu tidur ada mengerjakan salah satu penyebab yang membatalkan wudu. Contoh umpama ada orang yang tidur, si A tidur, kemudian si B ini melihat si A tadi tidur. Si B ini orangnya Masya Allah, orangnya baik, tidak pernah bohong, sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus. Lalu dia melihat si A tadi tidur. Ketika bangun si B bilang, B, kamu tadi tidur, ketika kamu tidur sambil duduk itu kamu kentut. Betulkah B? Iya kata si A. Betulkah B? Iya kata si B. Si A ini ngeliat bahwa B ini ada orangnya jujur, baik, sholatnya bagus semuanya. Maka ketika orang yang semodel si B ini, orangnya soleh, mengatakan kepada si A tadi bahwa ketika dia tidur ada buang angin dan sebagainya, maka si A ini mengambil pendapatnya si B ini, alias sekarang wudunya batal. Tapi kalau seandainya si A ini tidur si A, lalu si B ini ngelihat dia orang si A tadi tidur, cuma si B ini orangnya nakal, jarang sholat, tidak mau puasa, orang puasa dia ngerokok umpama, atau dia makan di siang hari, suka pembohong, kalau dia jualan suka nipu. Lalu ketika si A bangun, si B ini bilang, A kata si B, kamu tadi tidur tuh kamu kentut. Tapi si A ngeliat ini, wah ini orangnya jarang sholat, ini orangnya pembohong biasanya. Apakah pendapat si B ini diambil oleh si A? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena si B ini suka berbohong. Nah jadi repotnya orang yang suka berbohong itu kesaksiannya tidak bisa diterima. Walaupun benar kata si B, tapi kalau dia suka berbohong tidak diterima kesaksiannya. Nah jadi yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilang akal, bagaimanapun caranya, termasuk tidur, kecuali tidur sambil duduk. Jadi anak santri itu mau dekat subuh jam 4 bangun, kemudian berebah di musola, begitu tidur. Ya, Raihan, tidur, begitu. Kemudian orang azan bangun langsung salat sunnah, boleh nggak? Nggak boleh. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena wudunya batal. Nah, ingatin. Atau tidur, cuma tidurnya sampai ke kepalanya sampai ke lantai. Coba peragakan siapa badannya kurus ini, siapa namanya ini, Rakim. Coba kamu yang kayak biasanya orang anak-anak yang tidur sampai ke lantai, duduk tapi sampai ke lantai kepalanya, bisa nggak? Coba. Nah itu biasanya siapa? Alpan, siapa lagi tuh? Jokowi, siapa tuh? Nih tak angkat nih. Ini lubang pantat ini tak angkat. Walaupun pahanya nyantol di lantai, tapi ini kalau dia begini, coba kamu peragakan lagi. Nah, kamu pegang lubang duburmu, terasa nggak tak angkat? Nah, terasa kan? Nah, batal begitu. Dia nggak boleh tak angkat ini. Jadi lubang dubur ini betul-betul rapat. Kalau dia begini, kelihatan ini, nih terasa nih dubur ini, lubang dubur terangkat, maka wudunya batal. Udah dipaham? Nah, ingatin kamu seperti itu. Rehan, ingatin. Apa lagi nih? Jeffrey suka ngantuk. Ya. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan wudu lagi adalah bersentuhan. Ada 5 syaratnya. Bersentuhan kulit dengan kulit, laki perempuan, kedua-duanya besar, boleh menikah tanpa memakai alas. 5 syaratnya. Kulit dengan kulit bersentuhan, nih kulit gini. Ya,
keluar daripada kulit alias tidak batal kalau bersentuhan. Yang pertama adalah kuku. Jadi kalau ada perempuan umpama kukunya panjang, lalu dia pas jalan atau apa, kukunya yang panjang ini menyentuh kulit laki-laki yang bukan mahramnya, tak tersentuh, tapi menyentuh kulit kuku dengan kulitnya laki-laki tadi, maka dua-duanya tidak batal. Atau kuku ketemu kuku, kukunya panjang, yang laki-laki panjang, perempuan panjang, ngadu kuku, dong begitu, nggak batal. Satu. Yang kedua, rambut dan seluruh bulu-bulu di kepala, rambut di sini, alis, bulu mata, bulu hidung, kumis, jenggot, bulu dada, bulu tangan, bulu ari-ari, bulu kaki, bulu jari-jari. Ya, semua rambut dan bulu-bulu tadi tidak batal. Umpama ada seorang suami habis berwudu, istrinya berwudu, kemudian suami memegang rambut istrinya, tidak batal. Atau istri memegang rambut suaminya, tidak batal. Atau pas selesai sholat maghrib begitu, kemudian ada bantal panjang, istrinya nunggu sholat isya, masih ada 10 menit lagi nih, baca yasin, tabarak, sudah semuanya, istrinya rebah di bantal panjang, lalu suaminya juga merebah begitu, berhantupan kepala dengan kepala. Ya, rambut kepala istrinya ada rambutnya, suaminya ada rambutnya, berhantupan begitu. Atau kepala suaminya botak begitu, istrinya ada rambutnya, kepala dengan kepala berhantupan. Apakah batal wudunya? Tidak batal. Kenapa? Karena ada rambut. Jadi rambut ini keluar daripada kulit. Kemudian yang ketiga adalah gigi. Gigi ini juga tidak batal. Ya, seorang perempuan nyentuh gigi suaminya, atau seorang suami nyentuh gigi istrinya, atau sama-sama tonjos begitu, berhantupan gigi, tong begitu. Ya, maka ini tidak batal wudunya tadi. Paham kira-kira? Nah, semua kemudian sebagian ulama mengatakan ada tambahan tulang yang keluar umpama. Nah, batal juga. Cuman yang jelas tiga benda tadi, kulit, kuku, rambut, bulu, dan gigi. Ini tidak batal apabila disentuh. Jadi yang pertama syaratnya batal tadi adalah kulit ketemu kulit. Kemudian yang kedua laki perempuan. Laki perempuan, kalau laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gak batal. Atau dengan bencong. Nah, tapi bencong ini ada dua. Ada bencong asli. Bencong asli itu yang mempunyai dua kelamin, double gardan ibarat mobil itu. Nah, ada alat kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Nah, kalau ada bencong asli, unsa muskil namanya, khunsa muskil, si laki-laki menyentuh si bencong tadi gak batal. Kemudian perempuan menyentuh si bencong tadi gak batal, asalkan bencongnya ini asli, mempunyai dua kelamin. Nah, itu gak batal. Tapi yang kedua ada namanya bencong, itu bencong jadi-jadian, muka keibuan, kaki kesebelasan. Apa namanya? Kalau siang jadi Yanti, ya siang ya Yanto. Kalau malam jadi Yanti, ya. Kalau siang jadi Agus, kalau malam Agustina. Mana Agusnya? Ada Agusnya. Ya. Kalau siang jadi Agus, kalau malam jadi Tina. Kenapa Agustina? Nah, jadi seperti itu. Kalau bencong jadi jadian, laki-laki memegang dia nggak batal. Cuman kalau megang bencong jadi jadian, hati-hati, dikejar dia nanti. Kirain naksir sama bencong itu. Tapi kalau perempuan bersentuhan dengan bencong jadi jadian tadi, batal wudunya. Karena aslinya memang bencong jadi jadian itu adalah laki-laki. Cuman gayanya aja perempuan. Ya, mudah dipaham kira-kira?
laki perempuan. Kemudian yang ketiga, kedua-duanya besar. Kedua-duanya besar. Arti besar ini sudah balagha hadus syahwat, bisa sampai mendatangkan syahwat. Jadi ini kurang lebih umur 7 tahun itu sudah membatalkan wudu. Jadi kalau hati-hati ada guru ngaji umpama, kemudian dia guru ngajinya umpama perempuan, lalu muridnya laki-laki, kemudian salim kata guru perempuannya, maka ketika salaman dengan anak laki-laki yang umur 7 tahun tadi, guru perempuan ini wudunya batal, seperti itu. Nah makanya Abuya kalau di pondok tuh ada Ahlam, ada Sofia. Kalau dia mau salim, Abuya salim. Ya sudah, salim begini saja, pakai lapik. Karena dia masih kecil, badannya kecil, tapi sudah belum balik, tapi sudah balagha hadus syahwah, umur 7 tahun. Berapa Ahlam itu umurnya? 7, 8 tahun. Nah jadi kalau Abuya bersentuhan dengan Ahlam itu sudah batal wudunya Abuya, dia pun juga batal. Makanya kalau Abuya biasanya cuma mau salim, ya sudah salim gini saja, pakai alas itu ya. Kemudian yang keempat adalah bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau dinikahi, boleh dinikahi, itu batal wudunya. Termasuk yang boleh dinikahi, keluarga yang paling dekat yang boleh dinikahi itu adalah sepupu sekali. Sepupu sekali. Jadi kalau ada orang bersepupu sekali, laki-laki bersepupu dengan perempuan, walaupun sangat dekat dengan keluarga ya, kita biasanya kalau sepupuan itu biasanya yang tua dipanggil kakak, yang kecil dipanggil adik. Tapi dalam hukum masalah ini wudunya batal ya. Termasuk juga anak angkat batal wudunya, anak adopsi batal. Kecuali yang tidak batal itu anak susuan. Anak susuan contoh umpama ada seseorang memungut anak kecil yang umurnya kurang dari 2 tahun. Umurnya kurang dari 2 tahun anak tersebut, kemudian si bapak ini punya istri, lalu dia menyuruh istrinya untuk untuk menyusukan anak itu, untuk menyusukan anak tersebut. Maka anak yang disusui sama istrinya itu statusnya menjadi anak susuan. Dalam masalah mahram ini tidak batal, namanya disebut mahram biradha'ah. Jadi si bapak tadi dengan anak angkatnya nggak batal, juga tidak boleh menikah, tetapi tidak boleh saling mewarisi, tidak bisa saling mewarisi. Kemudian kalau anak perempuan itu pun sudah besar, dia menikah, bapak angkatnya atau bapak susuannya ini tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, itu anak susuan. Apalagi kalau seandainya anak itu sudah besar, sudah umur 3 tahun, baru diangkat menjadi anak angkat, diadopsi, maka ini tidak bisa apa-apa, alias tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan mahram, tidak bisa saling mewarisi, dan tidak bisa juga menjadi wali bapak angkatnya atau mamanya tadi itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Apalagi cuma sebagai murid ya, murid ini muridku katanya, maka tetap batal. Kemudian yang kelima, tidak memakai alas. Kalau memakai alas nggak batal. Umpama seorang suami habis berwudu ya, lalu dia mau pergi ke masjid, kata suaminya, bapak pergi ke masjid ya, oh iya pak, salim dulu. Lalu suaminya menyorongkan tangannya kepada istrinya sambil ditutup begini tangannya, kemudian istrinya salaman, ini tidak batal. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kalau sama istri kita batal, padahal kan istri kita? Jawabannya adalah istri kita itu adalah perempuan yang kita nikahi. Tadi kan arti mahram itu adalah apa arti mahram? Seseorang yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan istri kita itu kita nikahi atau tidak? Kita nikahi. Maka walaupun dia istri kita, tetapi dalam masalah
ini dalam masalah hukum wudu ini batal kalau bersentuhan kulit dengan kulit tanpa memakai alas. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Itu yang membatalkan wudu nomor 3. Kemudian yang keempat. Yang keempat yang membatalkan wudu nomor 4 adalah menyentuh alat kelamin. Menyentuh alat kelamin. Nah, menyentuh alat kelamin ini adalah tidak memakai alas dan menyentuhnya pakai telapak tangan. Baik, yang disebut telapak tangan itu apa? Ini ya. Nih, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri disatukan begini. Ditekan sedikit. Kemudian ujungnya diginikan dikit. Nah, yang bersentuhan inilah yang disebut telapak tangan. Kalau jempol begini. Jempol begini. Kalau tangan begini. Nah, apa yang bersentuhan inilah yang tidak boleh menyentuh alat kelamin. Tapi kalau ujungnya ya, nih, ujung jari ini menyentuh alat kelamin gini. Nah, umpama gini, gatal gini garuk dia. Maka ini tidak batal. Atau pakai belakang atau punggung telapak tangan, punggungnya. Ini enggak batal. Tapi kalau pakai ini telapak tangan ini memegang begini batal. Jempolnya batal. Nah, jadi yang dimaksud telapak tangan itu begini. Nah, ini yang bersentuhan ini. Ini yang namanya telapak tangan yang apabila bersentuhan dengan alat kelamin batal. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, selain telapak tangan tidak batal. Umpama ada orang pakai sarung. Abdul Rakim pakai sarung tapi nggak pakai celana gitu. Masuk kaki ke dalam sarung. Tiba-tiba kakinya Abdul Rakim menyentuh lato-latonya, tek begitu. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa tidak batal? Karena yang menyentuh bukan telapak tangan. Paham nggak Abdul Hakim? Ya. Nah, kemudian alat kelamin ini yang batal itu disentuh adalah kalau laki-laki cuma zakarnya saja. Sedangkan lato-latonya tidak batal. Ya, tahu lato-lato yang lato-lato tetak itu. Ya, jadi umpama Abdul Hakim megang lato-latonya itu nggak batal. Tapi kalau megang zakarnya walaupun punya sendiri batal nggak Hakim? Batal. Kalau memegang zakarnya. Jadi yang batal itu zakarnya. Sedangkan perempuan yang batal itu mohon maaf ya, yang tidak boleh dipegang, artinya kalau dipegang wudunya perempuan itu batal adalah bertempelnya dua alat kelamin vaginanya itu, alias kata orang Banjar dalamnya vagina, bukan dalamnya langsung ya. Ya kan kalau perempuan itu berdiri dengan duduk jongkok itu beda. Nah, kalau dia berdiri alat kelamin perempuan itu menempel, itu kalau dipegang nggak batal. Tapi kalau dia duduk, perempuan tadi apalagi duduk jongkok buang hajat, dia akan terbuka, akan merekah. Nah, yang merahnya kelihatan itu yang disebut namanya alat kelamin, dan itu yang hukumnya batal dipegang. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian untuk alat kelamin belakang, untuk alat kelamin belakang yang batal dipegang itu, kata orang Banjar, kelimutnya saja. Kelimut itu tahu, lihat itu ayam, pantat ayam. Nah, pantat ayam itu yang apa jar orang Banjar? Kelimut, itu kelimut. Iya, duburnya itu, lubang dubur itu yang batal. Bilang? Itulah. Tapi kalau samping-sampingnya umpama ada gatal, Abdul Hakim gatal, sangka dia umpama bergaruk ini, tapi nggak kena lubang, kena sampingnya aja bergaruk, atau pipi pantatnya digaruknya sendiri, maka ini tidak batal. Nah, sudah tahu ya perbedaan yang batal alat kelamin tadi. Kemudian baik alat kelamin sendiri ataupun alat kelamin orang lain.
Kalau sendiri batal, begitu juga apalagi orang lain. Maksudnya bagaimana? Nah ini banyak ibu-ibu nggak paham nih. Ya umpama ibu-ibu punya anak. Ini anaknya siapa ini yang kecil nih? Ini umpama dia bilang sama mamanya, "Mama pipis." Mama pipis, dia kan belum bisa berbasuh istinja sendiri, nggak bisa cebok sendiri. Ya sudah, kata mamanya, masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi dia. Lalu mamanya ini kan sudah berwudu. Dia bilang sama anaknya, "Ma, sudah, Ma." "Oh ya sudah, tunggu situ." Mamanya padahal sudah berwudu. Lalu mamanya ambil air, dia pegang alat kelamin anaknya tadi. Nah, dibasuhin, rek pakai air. Padahal mamanya sudah berwudu. Lalu mamanya ini memegang alat kelamin anaknya sendiri. Kira-kira batal nggak wudu mamanya? Batal tidak? Batal. Nah, ini banyak tidak paham di sini. Sudah berwudu, tiba-tiba anaknya istinja, mamanya mengistinjakan. Maka yang seperti itu hukum wudunya adalah batal. Tapi kalau memakai alas nggak batal, ya mamanya makaikan pampers tuh anak itu, laki kan cewek itu, cewek ya. Nah, umpama sudah selesai mandi, selesai apa, kemudian dipakaikan pampers sama mamanya. Nah, kemudian setelah dipampers dipegang-pegang ditepuk-tepuk pampers tadi. Sudah pas belum semuanya. Nah, pada saat itu ditepuk-tepuk, tangan mamanya ini menyentuh alat kelamin, tetapi ada alasnya, ada pampersnya. Batal nggak wudu si ibu tadi? Tidak batal. Nah, jadi yang batal tadi adalah menyentuh alat kelamin dengan telapak tangan tanpa memakai alas. Mudah dipaham ya? Nah, kemudian kata ulama, alat kelamin ini alat kelamin manusia. Tapi kalau bukan manusia nggak batal. Ya, bapak-bapak umpama kurban kemarin, ada kambing, ada sapi di masjid. Kemudian dapat torpedo kambing, dapat torpedonya apa itu? Sapi, bawa pulang. Padahal dia sudah wudu. Tunjukin sama istrinya, "Ma, aku dapat torpedo." Tapi torpedonya kambing atau sapi. Batal nggak wudunya? Nggak batal. Kenapa? Karena ini punya binatang. Paham nggak? Nah, tapi kalau potongan ya, namun punya manusia. Mana ini yang disunat? Ikram, mana ikram? Dari ikut ikram. Umpama raihan, sudahkah bersunat raihan? Sudah. Raihan bersunat. Pas bersunat, potongannya itu dimasukkan di dalam botol atau apa gitu, dikasih air alkohol dalamnya. Nah, kata dokter nih, raihan, potongan punyamu ini, lato-latomu ini, nah ini, bawa pulang. Dibawa pulang sama raihan tuh kulit, jangan orang Banjar kulimbitnya itu, kulimbit yang bekas potongan alat kelamin tadi, dipegang, dilihatin sama raihan. Penasaran raihan, ini air apa ini? Ternyata itu kan alkohol. Raihan sudah berwudu, dibukanya botolnya, dipegang-pegang sama raihan tadi itu, kulimbitnya tuh, potongan tuh raihan, yang ujungnya tuh dipegang sama raihan. Apa hukum wudunya? Batal tidak? Batal. Walaupun sudah terpotong, apalagi belum terpotong masih nempel di situ, dipegang, maka hukum wudunya batal. Udah dipaham kira-kira? Nah, itulah 4 permasalahan yang membatalkan wudu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik ada tambahan, yaitu makan daging onta. Makan daging onta. Kalau kita tidak batal daging onta. Kalau Imam Malik makan daging onta batal, tapi bersentuhan dengan istri tidak batal. Monggo silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Baik, Allah Muhammad. Nah, untuk lebih meriah lagi, silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan, monggo. Kalau ada pertanyaan.
Ada yang bertanya? Oke. Berkaitan dengan sholat, tapi kan mengatakan juga ini. Umpamanya kita pada saat sholat, umpamanya sakit perut, belet, menahan itu buang air. Ya. Kalau kita sebelum sholat kemudian kita sakit perut, atau mau buang angin, atau mau buang air kecil, atau mau buang air besar, atau mau buang semuanya, mau buang air besar, mau buang angin, mau buang air kecil, kan ya, kebelet semuanya. Lalu kita bilang, nanti aja, aku mau sholat dulu. Ketika dia sholat itu sambil menahan hajatnya tadi itu, ditahannya, maka sholat yang seperti itu sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, ini kalau ada perasaan itu timbul sebelum sholat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, apabila perasaan sakit perut, mau buang hajat, atau mau buang angin, atau mau buang air kecil, itu timbul di pertengahan sholat, mau makan berapapun terserah. Sudah masuk dalam takbiratul ihram, sudah masuk dalam sholat, tiba-tiba timbul sakit perut, atau timbul mau buang air kecil, atau timbul mau buang angin. Bagaimana hukumnya? Kalau kita tidak tahan lagi nih ya, maka kita boleh membatalkan sholat kita dan kita tidak berdosa. Kalau kita tidak tahan lagi, silakan membatalkan sholatnya. Tapi kalau seandainya itu tiba-tiba timbul, kita bisa menahan tanpa kita merasa tersakiti, alias jangan sampai gara-gara menantu timbul penyakit yang lain, maka dibolehkan saja untuk menahan tadi. Kenapa? Karena timbulnya di pertengahan sholat. Begitu, Bapak ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Di antara batalnya sholat kan kentut dulu. Di antara batalnya wudu kan kentut. Terus kategori kentut itu keluarnya angin dari dalam guru ya. Ya. Dalam perut. Tapi kadang juga ada perasaan angin itu keluar yang kecil sekali, halus gitu. Baik. Pernah saya dengar itu dulu. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita selesai berwudu tiba-tiba ada kayak sesuatu yang berbisik begitu? Ya. Bagaimana hukumnya? Nah, disebutkan dalam riwayat, apabila kita merasa ada seperti bunyi desisan, jikalau itu ada baunya, maka itu adalah tandanya dia buang angin. Atau tidak ada, atau dada baunya tapi suaranya nyaring banget, ini kan tidak meragukan lagi. Kalau tadi kan meragukan, ini buang angin apa? Nah, kalau seandainya itu decisionnya tidak yakin itu orang kita nggak mendengar, oleh orang lain tidak mendengar, dan juga tidak ada baunya, maka itu kata Nabi adalah dari was-wasnya setan. Jadi setan yang kata setan begitu. Nah, kemudian bisa saja orang itu ada bunyinya. Ini mungkin karena orang itu punya pinggul agak besar. Kemudian pinggulnya itu basah atau berkeringat. Ini bisa jadi ketika bergesekan antara pinggul yang kanan dengan pinggul yang kiri, tek begitu, lalu timbullah bunyi. Ini biasanya bisa terjadi bagi orang-orang yang gemuk, yang dia punya pinggul itu terlalu besar. Begitu ya? Oke, silakan. Sini, dingin keramik. Kemudian, ini numpung ingat saya, yang batal itu kan angin dari dalam perut, angin dari dalam perut yang keluar. Nah, dan itu adalah pintu belakang. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya angin itu keluar? Maksud saya ada bunyi suara itu dan memang dipastikan itu adalah angin,
tapi keluarnya dari pintu depan. Ini bagi perempuan. Ya. Pernah ada perempuan tuh pas dia berwudu gitu ya, lalu dia merasa perutnya kayak ada teturun, lalu dia berebak, lalu dia angkat kakinya di dinding begini. Nah, diangkat kakinya. Tiba-tiba setelah dia ada sudah 3 menit, 4 menit, lalu dia turunkan kakinya. Angin keluar tapi dari pintu depan. Itu perempuan, laki-laki nggak ada itu. Pertanyaannya, angin yang keluar tapi lewat dari pintu depan perempuan, batal nggak wudunya? Batal tidak? Bingung dia. Maka wudunya tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena itu angin bukan dari dalam perut, tapi angin dari luar masuk ke dalam vagina perempuan, kan begini rapat, kemudian terbuka begitu, masuk angin, ketika dia rapat turun keluar. Ini tidak batal. Itu pernah ditanyakan perempuan, batal enggak? Bingung dia. Katanya tadi keluar sesuatu dari wajah batal. Tapi dalam kasus yang ini, wudu perempuan tadi tidak batal. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi? Ini guru, bagaimana mungkin agak melenceng sedikit, bagaimana hukumnya berimam pada orang yang masbuk, guru? Baik kita tahu atau mungkin kita baik. Kalau kita bermakmum dengan orang yang masbuk, tapi orang yang masbuk ini masih posisi dalam keadaan masbuk. Contoh, Abdul Rakim jadi imam, dapat 2 rakaat, datang si Wira ikut si Rakim, kan ya? Rakim jadi imam dari si Wira jadi makmumnya si Rakim. Tiba-tiba Sendika datang, Sendika ya? Ya, Sendika namamu. Sendika datang ngikutin si Wira. Padahal Wira sekarang posisinya menjadi masih makmum, masbuk, ya, masbuk, makmum tapi masbuk. Ini si siapa namanya? Sendika salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia berimam kepada si Wira, yang Wira ini masih dalam posisi menjadi makmum dari si Rakim tadi ini. Mudah dipaham? Tapi kalau Abdul Rakim atau Abdul Rahim ini sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, si Wira kurang 2 rakaat, si Wira berdiri. Berdiri. Lalu datang si siapa namanya? Sendika, lalu ngikutin si Wira. Boleh tidak? Boleh. Tapi caranya nanti takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, lalu disentuh. Nyentuhnya jangan di sini, tapi di sini. Dulu ada anak santri ini, guru ini selesai masbuk gurunya, kemudian ada santri kecil gitu kan ya. Lalu santri ini karena mungkin baru belajar gitu kan, ngikut sama guru yang masbuk ini, Allahu Akbar. Tapi disentuhnya bukan di sini, entah karena nggak nyampe atau apa, di sini disentuhnya, dicucuknya gini, cuk kata gurunya, dicucuk di perut gurunya, jadi bukan di sini, disentuh sini aja. Nah, tapi setelah takbiratul ihram, coba Wira kamu berdiri. Nah, berdiri. Ini umpama anggap saja ini orang yang selesai ini, tiang ini. Nah, kamu takbiratul ihram dulu. Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu baru kamu sentuh pundaknya kah atau apa gitu, sebagai isyarat aku jadi makmum atau aku bermakmum denganmu. Nah, orang yang disentuh ini langsung dia niat, aku niat jadi imam. Ketika dia niat jadi imam, maka dia mendapat pahala berjamaah. Yang di sini makmum juga berjamaah. Paham kira-kira? Duduk. Gitu ya, Pak? Nah. Ya. Walaupun ini berangsur, bersambung. Wira selesai, si Sendika masuk lagi. Tiba-tiba datang Haikal lagi. Haikal ngikut si siapa namanya ini? Sendika selesai, Haikal berdiri lagi 2 rakaat, datang lagi si siapa namanya? Rizki Akbar ngikut si siapa namanya? Haikal.
maka ini sholatnya sah-sah saja, sambung menyambung, asalkan imam pertama sudah selesai tugasnya menjadi imam. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu belum ada bertanya nih kayaknya. Ada? Sudah paham semua? Ibu-ibu. Sudah semua? Paham ya? Hah? Malu-malu? Ayo sudah. Coba tak tungguin. Monggo kalau ada pertanyaan. Maknom. Ayo, ada yang mau ditanyakan. Ya, nanti lama ketemunya 1 bulan lagi. 1 bulan lagi nanti. Ya, mikrofon. Monggo. Ada yang bertanya? Gak ada? Baik, kalau nggak ada berarti paham sudah. Insyaallah lain kali lagi ya. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung lagi. Kemarin Abu Ya umumkan di pesantren. Hujan? Kemarin Abu Ya umumkan tanggal 11 Agustus Abu Ya berangkat umrah, tapi ternyata ada schedule-nya dirubah. Berangkatnya Abu Yanti umrah tanggal 30 Agustus, bukan 11 Agustus, diundur karena ada sesuatu hal 30 Agustus. Tapi nanti tanggal berapa itu ya? Minggu ketiga majelis taklim di pondok juga kayaknya Abu Ya nggak ada karena Abu Ya ke Jakarta. Guru Abu Ya Habib Umar bin Hafil, guru kami datang di Jakarta. Jadi ada perkumpulan semua alumni di Jakarta nanti. Nah, mungkin seperti itu ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.